Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji berserta syukur marilah kita sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, nikmat dan hidayahnya. Dan tidak lupa pula salawat berikan salam marilah kita curahkan kepada Rasul kita, kepada Nabi kita, yaitu baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sebelum saya membawakan tema ataupun materi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dharma Miranda, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Loksemawe. Di materi kita hari ini yaitu adalah konsep baik dan buruk menurut aliran idealisme. Apa itu faktor baik dan buruk menurut aliran idealisme? Itu adalah definisi, antara lain definisi baik dan definisi buruk. Apa definisi baik? Definisi baik dalam segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab dan good dalam bahasa Inggris. Dikatakan yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharusan, kepuasan, kesenangan, dan persesuaian, dan sebagainya. Lauh Makluf dalam kitabnya Munjud mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Selanjutnya, yang baik itu juga adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, baik itu diharapkan oleh diri kita sendiri maupun yang diharapkan oleh orang lain, yang memberikan kepuasan kepada kita, yang memberikan kepuasan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada orang lain, kepada orang banyak. Kemudian adalah definisi buruk. Definisi buruk secara bahasa, buruk dalam bahasa Indonesia merupakan arti dari kata syar. Dalam bahasa Arab, syar menurut Ar-Raghib Al-Asfahani adalah perbuatan manusia yang dibenci semua orang atau semua umat. Ungkapan ini dalam bahasa Arab yang berarti buruk adalah al-khabih. Ar-Raghib Al-Asfahani berpendapat al-khabih adalah semua benda yang dinyatakan cacat ataupun rusak yang dilihat oleh orang lain atau orang banyak. Semua tindakan dan keadaan yang ditolak dan dinilai cacat oleh akal sehat maupun akal yang bersih atau hati nurani. Kita berbuat buruk, maka dipandang oleh orang lain juga bukan buruk. Kita bisa membandingkan bagaimana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian adalah ukuran baik dan ukuran buruk. Mempersoalkan baik dan buruk pada perbuatan manusia, ukuran dan karakternya selalu dinamis, sulit dipercaya. Namun demikian, karakter baik dan karakter buruk suatu perbuatan manusia dapat diukur menurut fitrah manusia itu sendiri. Kenyataannya ada dalam kehidupan manusia bahwa ada sebuah perbedaan ataupun pendapat, perselisihan dalam melihat baik dan buruknya seseorang. Sekarang begini,
seseorang melihat itu buruk, tetapi pada suatu saat orang tersebut melihat itu semua adalah baik. Dan itu semua sebaliknya, yang dilihat baik belum tentu itu baik untuk selamanya, bisa jadi itu akan buruk di kemudian hari. Maka dari itu semua, dari ukuran baik dan ukuran buruk tergantung pada penilaian manusia itu sendiri. Manusia menurut kita baik belum tentu dilihat oleh manusia yang lain itu baik. Sebab ukuran baik dan ukuran buruk bersifat dinamis, bukan statis. Dan yang selanjutnya itu masuk ke materi yang sangat penting, yaitu materi kita, yaitu penilaian. Penentuan penilaian baik dan buruk menurut aliran idealisme. Pengertian idealisme meliputi sejumlah besar sistem serta aliran-aliran kafilsafat yang memperlihatkan perbedaan yang besar antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri pengenalan umum yang menunjukkan kesamaan yang dipunyai sistem-sistem serta aliran-aliran tersebut ialah bahwa semua mengajarkan tentang pentingnya jiwa dan ruh kita semua. Menurut idealisme, manusia pada dasarnya merupakan makhluk rohani. Ruh mempunyai kekesaan yang sangat besar, dan kehidupan ditunjukkan oleh faktor-faktor rohani tersebut. Sebuah contoh yang jelas mengenai idealisme ialah filsafat Hagen. Penganut paham ini sangat jarang kita temui. Ada yang berpendapat bahwa kenyataannya itu semata-mata ditunjukkan oleh faktor rohani. Pada umumnya, mereka mengakui itu semua juga faktor alam. Aliran idealisme merupakan faktor terpenting dari wujudnya tindakan-tindakan yang baik atau tindakan-tindakan yang nyata. Menurut Immanuel Kant, untuk dapat terrealisasinya tindakan dari kemauan yang baik, maka kemauan yang dihubungkan dengan suatu hal yang akan menyempurnakannya semua. Aliran idealisme dipropori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai dengan tahun 1804. Seorang yang berkebangsaan Jerman. Immanuel Kant menjelaskan pokok pedoman untuk menunjukkan hukum suatu perbuatan itu menurut etika, yakni wujud dan faktor. Wujud yang terdalam mengatakan ataupun hakikatnya ialah kerohanian. Seorang yang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan oleh orang lain, melainkan atas kemauan diri kita sendiri, kemauan yang kita rasakan, dan juga tanggung jawab yang sudah ada di diri kita semua. Dan adapun yang selanjutnya adalah faktor yang paling penting mempengaruhi manusia ialah kemauan yang dilahirkan tindakan yang konkret. Dan yang paling penting adalah kemauan yang baik. Kalau tidak ada kemauan baik, faktor kebaikan itu tidak akan pernah ada. Saat kita tidak ada kemauan, faktor buruk itu juga tidak ada. Sama seperti wujud tadi. Dari kemauan yang baik, itulah hubungan dengan suatu hal mempengaruhinya, yaitu rasa kewajiban dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun kepada rekan-rekan dosen. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.